kita mulai dulu Pak Gubernur ya. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Tapi yang saya hormati Camat Bauga, Bumi Agung, ini kayaknya tinggal tadi lagi Camat Bauga ini. Camat Bumi Agung lagi sakit ya. Camat Bauga juga kayak pensiun ya. Ini ya. Sakit juga. Sakit juga. Oh iya. Oke, Pak Riza, Irban 3, STMT, kalau STMT ini teknik. Bapak Ibu kepala kampung, kepala sekolah, kepala UPT yang hari ini hadir di acara sosialisasi. Bapak Ibu, nanti ini kegiatan rutin saya Bapak Ibu. Jadi hampir 1 tahun saya di inspektur saya keliling. Sudah hampir 13, tinggal Labuan sendiri kayaknya belum. Kemarin saya gabung juga negara Batin, negeri besar Papua, saya gabung juga. Kenapa harus saya sepakat itu? Sebenarnya memang saya ingin ngecek perkenalan lah Bapak Ibu, karena memang perlu lah. Kalau di kami ini intern sebenarnya api Pak. Jadi sebelum saya masuk materi, saya ini sebenarnya pengen kenalan, ngecek kantor camatnya, ngecek rumah dinas camatnya sebenarnya. Itu sebenarnya langkah awal. Di samping yang ada MOU. Apa itu MOU-nya? MOU-nya kami diminta untuk duluan meriksa Bapak Ibu itu. Kalau saya udah lagi saya lepas aja ke sebelah, ke tantenya, Abu Bajari atau ke Kapolres. Tapi kalau misalnya pindahan atau pengembalian selesai Pak. Tapi kalau mereka itu enggak. Jadi maksud saya gitu, termasuk kepala sekolah. Tanya juga nanti kenapa kepala sekolah juga karena udahnya juga tetap wilayah pembinaan saya, UPT juga. Kenapa SMA enggak? SMA sudah di pusat provinsi. Ya. Jadi sebelum itu karena ini waktu saya untuk perkenalan di klinik, saya mau ngecek dulu Pak. Kalau saya ngecek masih aman Pak, masih nggak terlalu lah. Oh ya ada izin, oh sama masih sakit. Kalau setelah nanti nggak tahu lagi Pak. Saya coba cek dari mana, cek Bumi Agung mana? Pak Indra? Sakit juga Kak? Jangan sakit juga, habis Pak Bumi. Jangan kalau camat nggak ada, cek harus standby itu. Saya perjalanan karir saya 2009 itu di Suram Belambangan, Suram Pertanahan, Kasih dan macam. Cek saya 22 Pak. Saya cek Bapak Ibu 2 tahun. Dulu Pak Nuryadin saya cek Bapak Ibu 2 tahun, sama posisinya dulu sudah ada dengan desa. Kalau masalah mungkin berbeda angka yang terus camatnya di Baradatu, camat Baradatu saya 2 tahun juga. Jadi kalau camat Baradatu itu memang 22 kampung rame. Mungkin kalau diundang satu kecamatan begini juga. Kalau di sini mungkin 10-11 kampung ya. Satu kecamatan mungkin 11. 10. Boy Bauga berapa? 11. Boy Bauga 9. Bumi Agung 10. Ya, masih banyak. Oh itu Boy juga 13 kemarin. 13. Kepala sekolahnya mungkin rame lah, karena sesuai dengan kampung ya. Ibu kepala sekolah. Oke, saya cek dari kepala puskes dulu lah. Kepala puskes Bumi Agung, kepala puskes Bumi Agung, kepala puskes Boy Bauga. Oke Ibu ya. Kepala puskes apa lagi? Bauga itu Bauga. Belakang. Oh oke. Kepala UPT Bapenda ada? Bapenda di sini? Oke Bapenda. Pertanian masih ada? Ada. Pertanian. Oke. Kalau zaman saya sama Baradatu sektor itu masih UPT pendidikan Pak. Kayaknya sekarang sudah ada lagi ya. K3S kali. K3S masih ada sekolah. Salah satu kepala sekolah yang diubahkan ya. Oke. Kepala sekolah yang dari Bumi Agung mana? Oke. UPT yang normal namanya. Yang dari Bauga sisanya ya. Oke. Sama. Hadir SMP, ada SMP, kalau SMP 1, 2, 3, SMP 4, SMP dari 3 kecamatan ya. Oke, Pak Kampung, coba saya lihat dulu Pak Kampung. Kalau Bumi Agung mana? 9 ya? 10. Ya, ada 5 lah, ini kalau Bumi Agung kurang, mana nih? Mana ini? Mana saya cari dulu mana ini? Sudah, oke. Boy Bauga? Apa Boy Bauga? Oke. Nah, apa Boy Bauga banyak? Bauga? Oke, Pak, ini ya. Kalau ini calon senior dari Papua Merapu ke sini lagi. Jadi inilah bukti bahwa saya pengen melihat. Kalau nggak tahu kalau kondisi rumah dinas sebenarnya sama aja ya. Mau Baradatu, itu bang, mungkin sama aja. Kalau bukan sudah rubuh sebelah Pak. Coba dulu. Iya. Oh itu juga saya cek. Rumahnya masih bagus Pak. Yang bagus ya, yang Garbatin saya cek kemarin. Masih putih Bumi Agung. Masih putih. Iya oleh ada bubuk maksudku. Ya. Yang agak bagus Garbatin Pak. Ada CSR ya. PSNI. Pelabuhannya bagusnya bagus. Baradatu jangkanya, Robo juga banjir jangkanya. Jadi tetap awal-awal perkenalan seperti itu. Hari ini panas Pak, gerak hari ini. Tapi memang ada tugas kita yang harus kita laksanakan. Ya saya coba jalani juga. Bapak Ibu, saya ini ada isi juga sebenarnya. Saya yang data yang agak uji dulu dari Bapak Ibu saya siapkan. Yang pertama ada peraturan baru Bapak Ibu, harus kalau kepala sekolah mungkin belum, tapi kepala kampus sudah mulai Pak untuk mengisi LHKPN. Jadi LHKPN itu harta Bapak Ibu, aset Bapak Ibu itu didata.
Kalau bisa didata hampir semua lah, punya tanah itu didata Pak. Berapa harus didata sebelum berikutnya nanti dihitung. Apalagi Bapak itu yang baru terpilih, siapanya? Coba yang baru terpilih, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, yang baru terpilih Bapak Ibu nanti kan dilihat di KPK masuk misalnya. Oh ya, harta dia sebelum menjabat sekian. Jadi nanti ada range-nya Bapak. Bupati, gubernur juga seperti itu. Jadi harta sebelum dia menjabat nanti dihitung bahwa menjabat signifikan tidak. Tapi kalau harta Bapak Ibu sudah didaftarkan sebelum menjabat, ya selesai itu. Jadi bukan dari mana-mana, makanya harta itu didaftarkan. Maksudnya sekarang sebelum daftar pertama sudah dilaporkan. Jadi Bapak Ibu kenaikannya juga tidak signifikan. Itu cara teorinya. Jangan malah dirahasiakan. Nanti menjabat kedua, Bapak Ibu share semua. Besar itu. Jadi saya nanti ada edarannya di bawah Pak ya, Pak Rizal. Nanti edarannya dikasih lah. Untuk kepala sekolah menyesuaikan lah. Kepala sekolah juga. Kalau kami mungkin sudah mulai dari tahun-tahun yang lalu sudah mulai aset Bapak Ibu ya. Jangan laporin aset kampung Pak, aset Bapak Ibu. Jadi kalau aset perahu salah juga nanti. Aset Bapak Ibu yang punya Bapak Ibu. Nama anak, nggak punya anak, punya ini dilaporkan. Kalau laporannya buru-buru nanti nggak salah. Ini di awal nanti pertama menjabat. Nanti kalau laporan dari LKPN nanti bisa kita sharing lah. Apa saja, terus ada yang mana saja yang kita bisa masukkan, kita bisa sharing. Tapi itu kewajiban dari pusat Pak. Yang sudah mulai tahun ini kepala kampung sudah mencoba mendata asetnya. Karena posisinya itu yang menjaga Bapak Ibu juga. Jadi walaupun bupati besar ya seperti menjabat, nggak apa-apa besar, nggak ada masalah. Karena yang dia punya kebun, dia punya ini. Tapi kenaikan ketika dia menjabat dan setelah menjabat kan dilihat, oh ini punya orang kaya sebelum menjabat gitu. Jadi kalau dulu kenapa yang pertanyaan? Ada contohnya Pak Wakil itu pernah orang pertanyaan dilaporkan di awal. Itu yang pertama yang saya bagi informasi ke Bapak Ibu. Nanti edarannya ada dari Pak Bupati bahwa untuk mendata aset Bapak Ibu untuk di LHKPN. Kepala sekolah menyesuaikan. Oke, saya coba memasuklah ke peran aktif Pak, peran aktif dalam pencegahan korupsi. Kalau kepala sekolah nyambung juga lah ya. Sebelum saya sini saya izin juga Pak dengan Ikhwan SPMK untuk memberi kepala kampung, Beli untuk kepala sekolah, UPT yang lain juga termasuk dinas masing-masing. Dan posisinya wilayah sama UPT itu saya termasuk memeriksa mereka juga. Saya ada 60 Pak, auditor saya itu ada hampir 60 Pak, masing-masing di wilayahnya. Kalau Pak Riza ini kalau masalah bukunya Agung ya, Waituba, Baradatu, Negara Batin masih ya. Ada yang bau tadi ban 2 ya? Ban 1 sama 2. Jadi ban 1 dan 2. Ada Pak Bu Desi dan Pak Asdan. Jadi nanti wilayahnya sama saja. Saya itu ada 4 wilayah, 1 irban khusus. Jadi itu ada pemirsa saya. Dasar hukumnya Bapak ini biar Bapak Ibu tahu saja dasar hukum apa sih aktif itu bahwa Undang-Undang 30 tentang pemerintah daerah yang kami sudah berduka dalam organisasi tugas serta tata kelola inspektorat daerah Kabupaten Magalan. Lanjut. Aktif itu singkatan apa? Pengawas internal pemerintah. Jadi kalau kami masih masuk ya udah perbaikan lah. Oh salah, balikin lah atau sekian lah. Nanti masih akan proses dalam. Merupakan organisasi di pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pemerintah negara, lembaga pemerintah non departemen punya tugas fungsi melakukan pengawasan dan kewenangannya melalui audit, review, evaluasi, pemantauan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas fungsi organisasi. Sama di Indonesia juga fungsi aktifnya seperti itu. Lanjut, fungsi aktif untuk quality assurance, consulting advisory dan anti corruption. Jadi ada consulting advisory itu Pak. Fungsi aktif. Bapak masa panas ya, kita ya. Tahan lah ya. Nah, suasana ini memang kita nikmatin aja lah. Ya enggak? Lanjut. Masih kuat. Peran aktif ini tadi. Jadi kami ini bisa menjadi consulting Pak. Jadi bisa menjalankan tugas sebagai konsultan Pak. Itu beberapa sudah diklat dalam kapasitas sebagai Bapak deh. Waduh, tongkat ini selamat datang nih, Ibu Ajari. Selamat datang kepada Ibu Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Waikanan, Ibu Dr. Aprilia Esma MH. Waduh, lumayan. Wow. Saya kasih intel, kasih atur saya datang semua. Oke, mantap. Ya kan? Nah, itulah. Oke ya, kan? Siap. Tengka sudah siap, Bu. Tengka sudah ada. Guys, mantap. Mantap ya, siapkan. Pak Kapolres. Perintah nomor 3 tidak ada. Selamat datang Pak Kapolres. Diucapkan selamat datang kepada Bapak Kapolres Kabupaten Waikanan, Bapak AKBP Pratomo. Bisa kumpul begini mungkin karena ada inspektur kali ya. Kayaknya. Udah berapa lama? Pak,
baru ya saya dari sini kan. Ada sebulan ya. Kurang lebih Bu. Iya kan? Ya. Betul Pak. Saya baru dari sini menyampaikan mengenai masalah dana desa. Ya. Nah nanti ini sedikit menyimpan, tapi enggak juga. Ada saya bawa kasih Gatun, ya. Nanti dia akan bercerita sedikit. Kan biasanya ini kepala desa yang baru, siapa? Baru angkatan apa Pak? Yang baru ada Baru dilantik. Nah, Baru terpilih. ya, yang baru terpilih itu ataupun yang lama masih suka apa namanya agak ragu-ragu di dalam mencairkan dana anggaran. Nanti akan disampaikan oleh Kasih Gatun. Nah, saya hanya sedikit. Tadi kan Pak Inspektur sudah bercerita tentang dana desa, ya, bagaimana caranya ini dan sebagainya. Saya hanya sedikit tambahan dari tindak pidana umum aja, karena yang tertinggi itu selain narkoba, ya Pak, undang-undang perlindungan anak ya. Iya. Untuk seluruh di sini kita pimpinan semua agar dimonitor anak-anak kita, ya, kepala-kepala desa untuk sering gencar, karena sudah 2 bulan ini perkara cabul yang dilakukan oleh ayah kandung dan hamil, ya. Nah jadi saya nggak tahu ngebayangin, dan ini akan dibawa sampai turun-temurun sampai hidup terus selama dia. Nanti ayahnya meninggal, ganti anaknya itu cucunya juga tau. Dan itu aib. Jadi karena begitu sekarang dengan adanya sosmed ya, itu kan jendela dunia ya. Kita tidak perlu ke Amerika, tetapi dengan buka Google kita bisa tahu Amerika di mana, ini di mana, rumah saya di mana. Tinggal menyebut titik alamatnya akan terpantau di sana. Bahkan untuk meledakkan satu negara itu orang tinggal udah muncul. Jadi tolong itu aja. Terus narkoba hati-hati ya, segera selaku kepala desa itu harus sering turun ke jalan ya, monitor kinerja di lapangan, harus cek everything ya. Jadikan masyarakat desa itu selaku pengawas. Bapak Ibu dipilih bukan untuk jadi raja di kampung, tapi sebagai abdi. Abdi itu apa? Pelayan. Kita ini pelayan, bukan mau enak kipas-kipas. Tapi gitu kan. Tapi itulah sebagai pelayan kita sering. Tapi ya kembali lagi, apapun yang kita berikan kebaikan, nggak tahu juga datangnya dari mana. Ada aja penggantinya. Ya. Jadi itu tolong dari Ibu ya. Kemudian setiap 2 tahun, setahun 2 kali, Kejaksaan Negeri itu ada barang-barang barang bukti yang sudah inkrah, misalnya motor, mobil, ya kan? Itu kalau udah inkrah dirampas untuk negara pasti akan dilelang. Ada yang kalau misalnya 35 ke atas. Tapi kalau yang murah-murah motor-motor 2,5 juta buat di kampung-kampung, ke sawah-sawah. Coba sering-sering main ke Kejaksaan. Lumayan kan? Langsung lelang. Waduh, bosnya sudah siap ya pasti. Ya, siap. Itu tinggal pilih aja di luar persidangan. Coba ini kepala-kepala kampung, kepala desa yang lebih mengerti banyak.
tentang apa namanya masyarakatnya. Kalau ada laporan-laporan, informasikan. Karena syaratnya harus ada perdamaian. Jadi yang mediasinya nanti ya bapak-bapak ketua adat, tokoh-tokoh lah di sini, termasuk kepala-kepala desa. Besok pagi saya akan menyelesaikan 3. Ada masalah apa itu 80 itu apa? Penadahan. Ya kan harganya cuma 2.500.000. Buat apalah harus ke pengadilan? Selesaikan udah. Tapi harus sekali, kalau 2 kali besok dia begitu tidak akan diampuni lagi. Syaratnya itu ada perdamaian, tidak pernah melakukan tindak pidana sebelumnya. Ya, saya agak kurang sehat juga Pak. Saya agak batuk dan bicara di tengah-tengah. Tapi untuk desa ini, ya, saya cinta. Ya, balik lagi saya, ya kan Pak Camat ya. Nah, jalannya saya tahu jalannya nggak bagus. Tapi ya itu tadi panggilan jiwa. Ya toh, panggilan jiwa itu serang. Saya harus serah total. Tangannya juga masih biru di infus. Jadi mungkin itu dari saya, nanti akan dilanjutkan sebentar oleh kasih datuk saya yang cantik ini. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya. Surat kuasa khusus dulu kita nggak bisa kalau nggak ada surat kuasanya. Nah kita juga ada namanya pertimbangan hukum. Nah di situ juga bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ada yang bingung kesulitan, kita bisa membantu dalam hal pengelolaannya tadi biar tidak bapak-bapak tidak terjadi penyelewengan atau bapak juga bukan penyelewengan saja ya, salah penerapannya. Karena kita ini kerja sudah baik ya untuk masyarakat juga pasti ya, untuk masyarakat kita. Tetapi kadang-kadang belum benar. Nah itulah yang keciduk katanya. Nah nanti segala sesuatu ada konsekuensinya. Karena segala sesuatu yang kita lakukan itu ada pertanggungjawabannya. Karena kita adalah negara hukum. Jadi segala sesuatunya harus bekerja berdasarkan hukum. Nah jadi menurut bapak ibu baik nih, saya buat jalan, saya buat ini tembel-tembel misalnya apa gitu kan, buat bangunan. Ternyata itu tidak masuk dalam anggaran misalnya. Itu kan salah, nggak benar kan? Nah, itu bisa menjadi merugikan keuangan negara. Itu gunanya kita di sini berada di sini ada pengacara negara. Kita bisa masuk pertimbangan. Dan bapak ibu nggak perlu khawatir ya. Kita tidak akan pernah mengintervensi. Segala sesuatu keputusan yang bapak ibu ambil itu segala sesuatu kewenangan dari bapak ibu semua pemangku jabatan. Kami hanya sebatas administratifnya dan dapat hukumnya saja. Misalnya ibu mau ngapain, misalnya ada pekerjaan, ini dasar hukumnya apa ya, terus bagaimana sih pertanggungjawabannya agar kita tidak terkena masalah kemudian hari, tidak masalah hukum. Jadi hukum itu kan fleksibel ya. Ketika kaku, nanti kalau dia misalnya dia di lapangan ini begini aturannya, tetapi memang misalnya ada contohnya aja dia nggak bingung ya. Bapak ibu misalnya dapat anggaran misalnya 350 juta per tahun, tetapi dalam perjalanan waktu baru bisa menjalankan separuhnya. Nah di tahun ketiga misalnya masih ada sisa namanya. Nah itu bagaimana tuh menurut aturannya begini. Nah kebanyakan bapak ibu kan kurang tuh memperhatikan aturan-aturannya, main pakai aja apa yang digunakan. Nah itu tidak bisa kasih bantuan dari dapat intinya bagaimana dan begitu pengalokasiannya bagaimana, dan tanggung jawabannya apa sih syarat-syarat yang harus dilengkapi ketika kita menggunakan uang negara ini agar negara tidak dirugikan. Karena pada konsepnya saya masuk dalam tindak pidana korupsi adalah adanya kerugian negara, bukan cuma memperkaya diri sendiri atau orang lain ya. Pokoknya yang ada kerugian negara aja, jangan bilang kecil. Dia nggak ketahuan, dia pakai wali hakim, kawin lari lah kalau kata kita ya sembarangan. Nikah dan ketahuan. Nah, gimana tuh coba? Menurut bapak ibu gimana? Minta cerai kali ya? Itu kurang tepat. Lebih tepatnya kita bisa batalkan perkawinan itu. Perceraian pembatalan itu sama-sama diawali dengan adanya kehadiran yang sah. Tetapi kalau perceraian itu tidak ada cocok, nggak cocok, biasa, klise ya. Tapi kalau pembatalan itu ada sesuatu
hal yang tidak masuk dalam syarat formil dan material pernikahan, tetapi diketahui di kemudian hari. Seperti tadi itu ya, adik tidak boleh incest, kita tidak diperkenankan baik agama maupun negara tidak boleh incest, tetapi kan harus dibatalkan. Nah, itu kita punya kewenangan dari undang-undang untuk bisa membatalkan. Gitu. Terus ada juga misalnya bapak ibu nih lagi zaman sekarang kan milenial nih, pasti main sosmed semua dong. Oh, ya. Walaupun sinyalnya jelek di sini ya. Sering lihat cewek cantik begini bapaknya. Nah, mulai dari tap ngasih like ya, yang bapak-bapak begitu, yang ibu-ibu juga. Baik, perhatian gagal, kenalan. Transfer, kalau mulai transfer dulu, beli pulsa, beli baju ya. Apalagi kalau jendel misalnya. Ketemu abang-abang, katanya ganteng katanya. Pakai seragam juga, polisi lah, tentara lah, pemda misalnya. Jadi ketemuan lah dia kan. Kalau ngobrol sekarang cowok suaranya ada ke cewek, cewek juga ada kayak cowok. Nggak kelihatan kalau baru kenalan, baru temenan. Nah, terjadilah pernikahan. Ketika bapak ibu sudah menikah, sama ibu ini nggak tahu seminggu, sebulan, pokoknya sakit kepala ya. Nggak ngapa-ngapain kan. Tahu-tahunya yang lagi juga main pedang-pedangan. Kan repot tuh. Nah, yang pernah kan dia pakai pakai pedang kan, pakai pedang, pakai alis, terus rambutnya digonding. Cewek, kalau malu juga lagi gitu. Nah, ibu-ibu juga. Hancur loh. Pernah kejadian ya? Sudah minum bima. Pasti sekali kan. Ibu-ibu juga. Wah, yang romantis banget gitu kan. Tuh sayang, kita ngerayu. Tapi mandi pakai baju. Nah, bingung kan? Kok suami saya mandi pakai baju terus katanya. Nggak membuka. Kok yang cewek? Repot juga kan. Nah, bingung dia bapaknya. Nah, kalau udah begitu, bapak ibu bisa nanti lapor. Karena itu tidak memenuhi syarat formil dan material. Material kan ada dua, absolut dan relatif. Absolut itu harus terpenuhi. Namanya itu absolut ya, tidak mutlak. Berarti harus laki, harus perempuan. Tidak ada namanya gender ketiga. Tidak ada yang ketiga laki sama laki. Tapi lo, mati semua. Kan hantem kan, sama bumi itu ya. Jadi tidak boleh ada pernikahan perempuan sama perempuan. Otomatis itu tidak terpenuhi syarat material absolut dan formilnya. Yang kan di dalam aturan negara kita yang kita kan laki dan perempuan. Bapak ibu semua atau Yang saya hormati Pak Camat Bumi Agung, yang saya hormati Bu Kajari, yang saya hormati Bapak Inspektorat Pengawas Kabupaten, yang saya hormati Kepala Kampung, ibu-ibu pengurus, Kepala sekolah. Kepala sekolah, ibu-ibu kepala sekolah, sekecamatan Bumi Agung, Pak hadirin sekalian yang saya cintai, saya banggakan. Bapak Ibu sekalian, ini mungkin momennya sangat langka. Saya bersama dengan Bu Kajari bisa hadir di sini bertatap muka bersilaturahmi dengan Pak Kepala Kampung dan ibu-ibu kepala sekolah dan bapak kepala sekolah sekecamatan Bumi Agung. Bumi Agung Bahuga Tiga kecamatan. Masya Allah. Ini luar biasa. Udah jauh-jauh kan? Saja. Namun rupanya Ada tiga kecamatan ya. Alhamdulillah. Jadi sekecamatan Bumi Agung, Bahuga dan Bahuga. Ini kesempatan yang sangat baik sekali tentunya bagi saya dan Ibu Kajari bisa bertatap muka beserta Bapak Ibu sekalian yang di sini. Tadi saya diinformasikan oleh Inspektorat, Pak, kita mau sosialisasi di Rasir 3 kecamatan, di Bumi Agung untuk 3 kecamatan. Terus terang, saya sudah keliling Bapak Ibu sekalian di seluruh kecamatan, kecuali 3 kecamatan ini memang. Yang belum datang, ditawarin oleh Mas Ali nanti siang, oke, insya Allah saya akan datang. Jadi selesai acara rapat di kantor jam 12, langsung saya meluncur ke sini. Dan alhamdulillah di sini kita bisa berkumpul bersama Bu Kajari juga. Tadi disampaikan oleh Ibu Kasih Datun, Ibu pengacara kita, pengacara negara. Saya juga kalau ada masalah bisa pakai Bu pengacara juga nih. Gitu.
sudah banyak menerima penjelasan terkait dengan bantuan hukum yang bisa diberikan oleh kejaksaan. Pada kesempatan ini mungkin saya yang pertama adalah saya ingin bersilaturahmi dengan Bapak Ibu sekalian, kemudian sekaligus saya ingin memperkenalkan diri Bapak Ibu sekalian. Jadi saya menjabat sebagai Kapolres semenjak tanggal 8 Agustus 2023. Angkanya Angka nomor 1. Tanggal 8 bulan 8 tahun 2023. Saya datang ke sini, alhamdulillah, berarti di sini saya sudah mengunjungi seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Bangkalan ini. Seluruh polsek sudah, alhamdulillah, tinggal satu, berarti nanti mungkin kalau bisa kita lewat polsek Boybohuga, yang semua polsek sudah saya kunjungi. Selain saya ingin mengenal Medan dan masyarakat yang ada di Kabupaten Waikanan, juga saya ingin memberikan pesan dan mengajak kepada seluruh warga, kepada seluruh kepala desa, ibu-ibu, kepala sekolah yang hadir di sini, bahwasanya kita ke depan akan melaksanakan hajatan nasional pemilu 2024. Hajatan ini tentunya kita lakukan selama 5 tahun sekali, namun hajatan tahun 2024 ini hajatan pergantian kepemimpinan nasional. Tentunya harus kita sambung dengan baik. Kemudian saya ingin mengajak semuanya yang punya warga, yang punya anak sekolah, untuk Perwakilan saya. menjaga stabilitas, keamanan, dan ketertiban masyarakat. Karena tentunya konstelasi politik itu bisa berkembang di lingkungan kita, terutama persaingannya menjadi anggota calon legislatif. Jadi semuanya rebutan suara di Pak dari bentuk kepala sekolah kemungkinan ini SMA yang sudah bermilih ya. Kepala sekolah SMA ini sudah ada hak pilih. Selalu diingatkan, disampaikan, jangan sampai kita terbawa isu provokasi. Kemudian yang kedua, jangan mudah ada kejadian sedikit kecil, kejadian ribut antar anak, ribut antar warga, terus dinaik-naikkan ke suku, ke agama. Nah itu jangan sampai sedikit pun, harus kita netralisir clear bahwa ini adalah murni perkelahian, murni penganiayaan. Jangan sampai dinaikin isunya, wah ini antara orang Lampung dengan orang Jawa, antara orang Lampung dengan orang Bali. Jangan. Saya ingatkan betul Pak Kades, Pak Kampung, apabila ada kejadian penganiayaan, ribut antara anak kita, itu adalah murni kriminalitas, ribut antar warga saja. Harus kita segera selesaikan. Jangan dinaikkan isu ini. Jangan orang ngomong komentar kayak gini langsung netralisir. Gak ada kaitannya dengan agama, gak ada kaitan dengan suku dan budaya. Sering terjadi kaitannya dengan di sini banyak lahan, Bapak Ibu sekalian. Ribut antar lahan ini adalah lahannya, notabene lahan negara yang dikelola oleh masyarakat. Ribut di antara mereka ini sering terjadi di sini. Itu adalah keributan antar warga, bukan keributan antar suku, antar agama, antar ras dan lain-lain. Saya tolong ini disampaikan kepada masyarakat, mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga keamanan ketertiban masyarakat. Makasih Pak Ketua. Terus kemudian tingkatkan lagi penjagaan siskamling yang ada di desa. Ya kita nggak ada pos, belum ada pos yang ngumpul di depan rumah, 5 rumah kumpul di depan satu rumah, ngobrol-ngobrol, keluarin kopinya sambil
cerita-cerita kemarin ini untuk menjadikan ketahanan lingkungan dari gangguan kamtipmas. Saya pikir apabila kita sering nongkrong di depan rumah, orang yang lewat melihat, wah, masyarakat ini sedang terjaga-jaga. Oh, penduduk di sini itu nggak tidur. Ini banyak yang di luar sedang ngobrol-ngobrol dan lain-lain. Ini akan mencegah terjadinya tindak pidana. Awal saya di sini muncul sering kejadian-kejadian tindak pidana. Oleh karena itu saya perintahkan seluruhnya Kapolsek bekerja sama dengan masyarakat, rajiain setiap motor-motor lewat. Gak ada surat-suratnya, tahan dulu di polsek. Ya, apabila memang suratnya lengkap, silakan kasihkan. Gitu. Jadi untuk menghindari adanya kejadian-kejadian pelaku-pelaku pencurian kekerasan atau pencurian pemberatan. Alhamdulillah drastis kita langsung turun, angkanya drop. Yang tadinya seminggu itu bisa 15 kali, 16 kali, sekarang seminggu 6 kali gitu, 3 kali ya. Udah turun drastis. Ini berkat kerjasama antara aparat kepolisian di polsek dan warga, terutama kepala kampung. Siap. Itu teman-teman sekalian. Kemudian isu yang beredar di media sosial. Jadi isu yang beredar di media sosial itu banyak bumbu-bumbunya, banyak berita-berita yang ditambah-tambahin. Kejadiannya apa, beritanya apa, nah itu sering muncul di media sosial kita. Oleh karena itu sharing sebelum sore kedua fotonya nanti ini tolong waktu tapi nanti di sini nomor kan foto di sini jadi nggak isu yang beredar kamar biar nanti kan membantu nanti fotonya di sini ketenangan, keamanan dan ketertiban masyarakat kita. Yang sering muncul adalah penipuan berkedok jualan atau kita ditawarkan sesuatu undangan. Nah ini tolong hati-hati Bapak Ibu sekalian. Ketika menerima undangan, orang kita tidak tahu siapa yang memberikan undangan, nggak usah diklik satupun, nggak usah diklik, biarkan aja menjadi sampah, kalau menjadi was dengan gambar ini langsung dibuang saja pun nggak masalah. Nah kecuali itu dari orang yang kita kenal, dari Pak Kades, dari Pak Camat, dari warga kita yang akan melaksanakan kegiatan yang benar untuk hajatan. Ini sering terjadi di masyarakat. Kita klik, mereka menyebarkan malware yang bisa masuk ke akun-akun tabungan kita. Jadi apabila muncul undangan-undangan itu, nggak usah nggak usah dipencet apapun ya, ini akan berpengaruh kepada virus yang akan disebar oleh dia untuk bisa masuk ke akun-akun kita. Karena segala teknologi yang pernah saya terima di kepolisian, orang lain bisa memasuk ke akun kita itu kalau kita mau menyetujuinya. Kalau kita menyetujuinya, walaupun itu dienkripsi, jadi ada tulisan di balik gambar ya,